الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam yang ke-10 di bulan Rajab 1443 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama membaca dan mempelajari sirah dari Nabi kita SAW, sejarah tentang beliau, akhlak dan budi pekerti beliau, dan hal-hal yang terkait dengan kehidupan beliau. Hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau yang beliau beri judul dengan kitab Syama'il An-Nabi atau Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan dua bab yang berkaitan dengan cincin Rasulullah SAW. Kita sudah mempelajari hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana bentuk cincin dari Nabi kita SAW, dan juga sekaligus penjelasan tentang beberapa adab memakai cincin yang dibahas di bab yang ke-13. Malam ini insyaallah kita akan membahas dua bab ya, terkait dengan pedang Rasulullah SAW, dan juga kita akan sekaligus membahas bab yang ada kaitannya dengan masalah ini, yaitu bab tentang baju besi ya, baju besi Rasulullah SAW, bab yang ke-15. Baiklah, kita baca bab yang ke-14. Betul. شمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. الباب الرابع عشر، باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 105. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. الحديث 106. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. فصل. الحديث 107. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيئة السيف فضة. الحديث 108. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى:
حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. الحديث 109. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. Ya, tentu saja ketika kita berbicara tentang pedang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan beliau dan perjuangan beliau selama beliau hidup dengan jihad fisabilillah, ya. Jadi suatu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam sejarah perjuangan beliau, utamanya ketika beliau di Madinah, adalah beliau seorang mujahid yang berjuang fisabilillah dengan fisik beliau, dan tentu saja beliau juga menggunakan yang dinamakan dengan saif, pedang. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, Nabi kita SAW mengatakan, bu'istu baina yaday sa'ah bisayf. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman menjelang datangnya hari kiamat dengan pedang, ya. Artinya dengan jihad fisabilillah dan dengan pedang. Cuma ya, hal yang perlu untuk kita cermati dari penjudulan bab ini dan sistematika Imam Tirmidzi ketika menyebutkan bab sebelumnya, bab tentang persuratan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bab setelahnya tentang pedang. Apa hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya? Sebagian ulama kita menjelaskan kenapa Imam Tirmidzi mendahulukan persoalan cincin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang digunakan untuk sebagai cap dan stempel dari surat-surat yang dikirim oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam rangka dakwah, menyampaikan hujah, menyampaikan panggilan dan menyampaikan keterangan-keterangan tentang agama ini. Lalu baru setelah itu membahas tentang pedang. Ini isyarat dari Imam Tirmidzi rahimahullahu taala bahwa dakwah dengan lisan, dakwah dengan hujah, dengan penjelasan itu didahulukan daripada dakwah dengan pedang. Walaupun tidak bisa dipungkiri ada juga yang namanya jihad fisabilillah. Bahkan dialah bagian kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama berada di Madinah sampai menjelang wafat beliau. Bahkan dia adalah di antara hal yang sangat penting dalam Islam, dirwatus sanamil Islam. Dia adalah puncak dari bangunan Islam ini, jihad fisabilillah. Tapi tentu saja jihad dalam Islam tidak sebagaimana gambaran perang-perang yang brutal, yang tanpa ada aturan-aturan dan adab sama sekali. Jihad dalam Islam adalah perang suci untuk membela orang-orang yang tertindas dan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aturan-aturannya, dan tidak ada unsur kezaliman di dalamnya sama sekali. Bahkan orang-orang yang tidak punya kesalahan sama sekali, orang yang kaum lemah, itu tidak boleh diganggu dalam jihad dalam Islam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang menguasai hujjah, penjelasan dengan lisan, dan juga menguasai alat-alat yang digunakan untuk berjuang dengan jihad fisabilillah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, Imam Ibnu Qayyim punya satu buku yang beliau beri judul dengan Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Al-Furusiyah
Al-Muhammadiyah. Al-Furusiyah itu dari kata-kata faras. Faras itu kuda, ya. Al-Furusiyah artinya ketangkasan berkuda. Dalam buku ini beliau jelaskan beberapa ketangkasan-ketangkasan yang dibutuhkan oleh seorang muslim yang pernah diajarkan dan dicontohkan dan dianjurkan oleh Nabi kita SAW. Di antaranya ketangkasan berkuda, berkendaraan kuda, ketangkasan dalam panah umpamanya, berlari dan semacamnya. Dalam mukaddimah beliau, dalam pengantar buku ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Islam ditegakkan dengan dua hal yang penting. Bil hujjati wal burhan, bil hujjati wal burhan wa bisayfi was sinan. Dengan hujjah wal burhan dan penjelasan. Ya, bil hujjah dengan keterangan-keterangan, dalil-dalil dan penjelasan-penjelasan, maksudnya ilmu. Dan juga sisi yang lain, wa bisayfi was sinan, dan dengan pedang dan dengan tombak. Wahuma akhawani syaqiqan, dan kata beliau keduanya adalah saudara kandung yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kita perlu penjelasan-penjelasan dakwah dengan lisan, tapi tidak boleh dipungkiri bahwasanya ada saja orang-orang yang akan menghalangi dakwah, dan mungkin orang yang akan berhadapan-hadapan dengan kita dan ingin menindas orang-orang yang mendakwahkan agama ini, yang musuh-musuh orang kafir. Maka pada saat seperti itu, seorang muslim yang berprinsip tidak mencari musuh, namun kalau ada musuh tidak bisa lari. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang beriman, jika kalian ketemu dengan musuh, kata Allah, maka teguhlah. Dalam hadis Nabi kita mengatakan, la tatamannau liqa'al adu was'alullaha al-afiyah. Jangan kalian mengharap pertemuan dengan musuh. Jangan kalian berharap ketemu dengan musuh. Was'alullaha al-afiyah. Bahkan mintalah kepada Allah pemaafan. Mudah-mudahan dijauhkan dari itu. Tapi kata beliau, wa idza laqitumuhum, namun jika kalian ternyata ditakdirkan ketemu, maka fasbutu, dalam sebagian riwayat fasbiru, bersabarlah, teguhlah, dan jangan kalian lari. Oleh karenanya ya kita butuhkan juga ketangkasan yang seperti itu, dan termasuk diantaranya adalah ketangkasan dan kemahiran dalam memainkan beberapa alat-alat senjata yang dibutuhkan bagi seorang muslim. Ya. Dan ini banyak hal kita butuhkan, ya, tidak harus dalam peperangan. Ya, kita butuhkan ketangkasan dengan pedang, dengan senjata, ya, dengan parang umpamanya, ya, kita butuhkan bagaimana kita menyembelih, itu juga dianjurkan, ya. Dan juga dalam beberapa keadaan-keadaan, ya, di rumah kita perlu kadang pertahankan rumah kita kalau ada orang yang mau mengambil sesuatu dari hak kita. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Jadi tidak boleh kita biarkan, ya, ketika ada orang yang mau mencuri, mau merampok di rumah kita, seorang muslim dituntut untuk bisa mempertahankan hak-haknya. Kan itu, ya, ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan yang sempurna dalam segala hal. Beliau teladan dalam bagaimana kedekatan beliau dengan Allah, dengan ibadah salat dan sujud beliau. Sebagaimana beliau juga teladan dengan puasa beliau yang sangat banyak dan sangat berkualitas. Beliau juga teladan dalam haji, dan beliau mengatakan, khudu anni manasikakum, ikuti cara haji aku. Dan beliau juga teladan dalam bertetangga, teladan dalam berakhlak dengan masyarakat, bahkan teladan bagaimana berinteraksi dengan musuh-musuhnya. Tapi beliau juga, Allah telah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Ayat ini ayat ke-21 dalam surat apa? Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Dan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya, itu berkaitan dengan jihad fisabilillah.
Maka makna beliau adalah uswatun hasanah bukan cuma dalam bagaimana berinteraksi dengan masyarakat sekitar, bagaimana beliau menjadi teladan dalam rumah tangga beliau, bagaimana beliau merupakan panutan dalam solat beliau, puasa beliau, zakat beliau, haji beliau, dan segala macam ketaatan-ketaatan yang lainnya. Tapi harus kita yakini dan tidak boleh kita pungkiri bahwa dia juga teladan dalam berjihad fisabilillah. Nah, dan ini adalah bagian dari syariat Islam yang tidak boleh kita pungkiri, dan harus kita dengan penuh kepercayaan diri untuk menyuarakannya, karena kita yakin jihad yang ada dalam Islam tidak sama dengan perang-perang yang tidak ada aturan sama sekali, yang penuh dengan penindasan dan tidak ada adab-adab dan aturan sebagaimana kita saksikan hari ini. Maka itu ya kita juga tidak pernah mengatakan dan tidak akan mengatakan orang-orang yang melakukan pengrusakan di mana-mana dan pengeboman di mana-mana dengan cara-cara yang ya brutal seperti itu dan mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa sama sekali, ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan Islam dan tidak akan mungkin dikatakan sebagai jihad fisabilillah. Ya, ini perlu kita tegaskan juga ya, supaya kita bisa mendudukkan masalah ini dengan sebenar-benarnya. Jamaah sekalian, ikhwah sekalian, pedang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam buku sirah beliau, buku sirah beliau yang sangat unik, yang beda dengan buku-buku sirah pada umumnya, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Buku sirah Ibnu Qayyim ini 5 jilid ya. Dan beliau dalam penulisannya beda dengan yang lainnya yang sekadar mungkin menyebutkan bagaimana sejak lahir sampai wafat kembali. Tapi beliau banyak hal-hal yang tidak sempat disinggung, tidak sempat dibahas oleh penulis-penulis sirah lainnya. Di antara hal yang beliau bahas adalah alat-alat perkakas dan barang-barang milik Rasulullah SAW. Beliau sampai bahas nama-nama kendaraan dari Nabi kita SAW, dan termasuk beliau bahas nama-nama pedang dari Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa Nabi kita punya 9 pedang. Ya, beliau selama hidupnya punya 9 pedang. Dan 9 ini entah berkumpul pada beliau dalam satu waktu, atau mungkin dulu awalnya cuma 1-2, lalu sudah itu nanti akan bertambah dan akan ada yang hilang dan seterusnya. Yang penting menurut beliau bahwa jumlah pedang yang pernah beliau miliki adalah 9. Beliau sebutkan namanya, ya. Beliau katakan bahwa 9 itu adalah, pertama namanya Rasul, ya, Rasul. Kemudian Mikhdam. Lalu Zulfiqar, ini yang terkenal ya, Zulfiqar. Pedang dari beliau yang bernama Zulfiqar. Ini juga ya, jadi beliau di antara sunnah yang beliau pernah ajarkan, beliau kalau punya barang-barang beliau kasih nama ya, beliau beri nama. Jadi seperti dulu kendaraan beliau beri nama, apa nama kuda beliau, apa saja nama keledai beliau, nama bagal beliau dan seterusnya. Pedang beliau ini pertama Rasul, kemudian Mikhdam, Zulfiqar, Qadib, Hatfun, Battar, Adbun, Qal'i, wa Ma'sur Fujar. 9. Ada yang sudah berhasil tulis? Ya. Pertama Rasul, ya, 1. Kedua Mikhdam. Ketiga Zulfiqar ya. Zulfiqar itu nama pedang beliau. Kemudian Qadib. Nah, 4 ya. Yang kelima Hatfu. Yang keenam Battar.
Battar itu pedang yang tajam ya. Ada bukunya Syekh Wahid Bali As-Sarimul Battar. Yang battar itu yang tajam. Lalu adbun yang ke-8 qal'i, dan yang ke-9 ma'surul fujar. Ini 9 pedang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidzi menyebutkan gambaran pedang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ya dalam model-modelnya. Tidak bisa ditampilkan. Ya. Video call yang begini usahakan bisa ya, atau ada di ya, tapi itu ya seperti yang kita sebutkan bahwa apa yang diklaim ya bahwa dialah sisa-sisa peninggalan beliau itu tidak bisa dipastikan. Bahkan banyak ulama kita mengatakan tidak lagi yang tersisa dari milik-milik. Tapi kadang sekedar sebagai pendekatan ya, penggambaran tentang modelnya. Tadi kita dengarkan beberapa hadis terkait dengan masalah ini. Hadis yang ke-105, hadis yang pertama tadi disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Adalah qabi'ah. Qabi'ah itu semacam penutup yang digunakan terhadap pegangan dari pedang ya. Jadi pedang ada pegangannya, biasa ada melingkar ya sebagai untuk memudahkan agar tidak lepas pedang itu. Ya, itu namanya qabi'ah. Qabi'ah dari Nabi kita, qabi'ah dari pedang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menurut hadis ini terbuat dari perak. Dan ini sama dengan riwayat yang kedua yang tadi disebutkan dari Sa'id bin Abil Hasan. Ini Sa'id bin Abil Hasan ini saudara dari Hasan bin Abil Hasan. Siapa itu Hasan bin Abil Hasan? Seorang tabi'in yang terkenal, Hasan bin Abil Hasan, yang kunyahnya Abu Sa'id. Siapa? Hasan Al-Basri ya, Hasan Basri. Ini Sa'id bin Abil Hasan saudara beliau. Berarti beliau juga tabi'in. Meriwayatkan bahwa adalah qabi'ah dari pedang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menutup pegangannya itu terbuat dari perak. Dua riwayat ini ada kelemahannya ya. Dua riwayat yang kita baru baca ini ada kelemahannya, yaitu untuk riwayat yang pertama tadi ada dibacakan sanadnya haddatsana Wahab bin Jarir qala haddatsana Jarir ya. Qala haddatsana Abi ya, qala haddatsana Abi. Bapak beliau itulah Jarir bin Hazim, yang dimaksudkan Jarir bin Hazim. Dan Jarir bin Hazim ini seorang yang sebenarnya diterima hadisnya kecuali kalau beliau meriwayatkan dari Qatadah bin Di'amah Sadusi. Dan kali ini hadisnya datang dari Jarir, beliau riwayatkan dari Qatadah. Jadi sebagian perawi hadis itu terpercaya kuat periwayatannya kecuali pada sebagian gurunya, kepada sebagian syekhnya. Khusus beberapa syekhnya ketika dia riwayatkan lemah, kurang perhatian atau kurang cermat dalam periwayatan dari sebagian gurunya. Maka untuk orang yang semacam itu perlu diteliti. Kali ini periwayatannya dari mana? Ya. Kalau dari selain guru yang lemah, yang dia kurang kuat periwayatannya, maka diterima. Tapi kalau dari guru yang dia lemah di situ, maka ditolak. Ini termasuk periwayatan Jarir bin Hazim yang tidak diterima kalau meriwayatkan dari Qatadah bin Di'amah. Maka hadis ini ada kelemahannya, ada kelemahan dari sisi sanadnya. Dan riwayat yang kedua juga ada kelemahan dari sisi sanadnya, karena kata ulama kita yaitu Mu'ad bin Hisham ini ada kelemahan, saduq rubbama wahim, dan juga hadisnya mursal karena tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada sanad yang terputus. Tabi'in tidak tentu saja tidak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sedikit kelemahan.
Karena itu ulama kita membicarakan masalah ini. Apakah betul bahwa pegangan atau penutup dari pegangan pedang itu terbuat dari perak? Kalau betul periwayatannya, berarti ini menjadi pengecualian bahwa boleh saja perhiasan-perhiasan itu terbuat dari perak. Karena ada larangan ya, hadits Hudzaifah, larangan menggunakan bejana dari emas dan perak, ya, dari emas dan perak. Dan sebagian mengkhususkan emas dan perak itu terlarang untuk bejana saja. Adapun bejana maksudnya alat makan, alat minum. Adapun perhiasan yang lain tidak mengapa. Tapi sebagian ulama kita melarang secara umum kalau dia bentuk perhiasan hindari emas dan perak. Tapi hadis ini mengatakan bahwasanya pegangan dari pedang Nabi kita terbuat dari perak. Berarti ini tidak dianggap termasuk yang terlarang. Jika saja hadisnya sahih, tapi secara sanad ada kelemahannya. Secara sanad ada kelemahannya. Karena itu maka kita katakan bahwa di sini tidak bisa jadikan hujjah, atau kalaupun jadikan, kalau seandainya sahih, maka dia adalah penjelasan bahwa ini tidak termasuk perhiasan yang terlarang digunakan, atau dia mungkin tidak dianggap bagian perhiasan yang terlarang yang terbuat dari perak. Ya kecuali cincin ya. Cincin yang lalu kita sebutkan bahwa dibolehkan bagaikan cincin beliau adalah perak. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang dianggap bertentangan dengan hadis kita ini. Ini tidak disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu yang mengatakan laqad fatahal futuha qaumun. Ada satu kaum yang akan menaklukkan beberapa negeri. Maka hilyatu suyufihim az-zahab wal fiddah. Perhiasan dari pedang-pedang mereka bukan terbuat dari emas dan bukan juga terbuat dari perak. Innama kanat hilyatuhum al-alabi wal anuk wal hadid. Akan tetapi perhiasan dari pedang-pedang mereka dari al-alabi. Al-alabi ini banyak penjelasannya. Kalau Imam Auza'i mengatakan ini dari kulit-kulit saja. Jadi itu tadi qabi'ahnya dari kulit-kulit, dan anuk itu tembaga, dan hadid dari besi. Ini difahami bahwa pujian bagi mereka yang pedangnya tidak sampai dari emas dan perak, tapi terbuat dari hal yang dikatakan sederhana. Ini dianggap ada semacam pertentangan dengan periwayatan yang tadi dibacakan. Kemudian riwayat yang ke-107, hadis yang 107 dikatakan bahwa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah, ke kota Mekah, yaumal fathi, pada saat Fathu Makkah, wa ala sayfi dhahabun wa fiddah, dan pada pedangnya ada emas dan perak. Qala Talib, berkata Talib bin Hujair ya, yang meriwayatkan hadis ini, fasa'altuhu anil fiddah, saya bertanya tentang perak, faqalat kanat qabi'atu sayfi fiddah, dikatakan yang perak itu adalah qabi'ahnya ya, dia penutup dari pegangan dari pedang beliau. Riwayat ini juga ada kelemahan ya. Riwayat ini ada kelemahan, ada beberapa kelemahan dari riwayat ini. Ya, di antaranya adalah Hud bin Abdullah. Ada di sana, tadi kita dengarkan sanadnya Hud bin Abdullah. Ini dikatakan seorang yang majhul ya, seorang yang majhul, dan ada yang beberapa yang lain juga yang tidak terlalu dikenal. Karena itu riwayat ini yang mengatakan bahwa pedang beliau ada emas dan peraknya, ini belum ada yang kuat periwayatannya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Riwayat yang terakhir, ini yang bisa ini juga ya sebenarnya ada
kelemahannya ya. Jadi nampaknya hadis-hadis tentang pedang ini yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi semuanya ada kelemahan dari sisi sanadnya. Tapi ini tidak menafikan bahwasanya beliau punya pedang ya, tapi bagaimana modelnya ini tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Tadi riwayat yang terakhir kita dengarkan dari Ibnu Sirin, beliau mengatakan sonatu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub. Saya membuat pedangku saya buat sesuai dengan pedangnya Samurah bin Jundub, sahabat ya. Muhammad bin Sirin itu tabi'in. Beliau bilang saya buat pedang saya sesuai mirip dengan modelnya pedang dari Samurah bin Jundub. Wa za'ama Samurah, dan Samurah, sahabat Samurah mengklaim atau mengatakan annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Samurah mengatakan pedang beliau itu beliau buat mirip dengan pedang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Hanafiyan, dan pedang beliau itu dari Hanafiyan, maksudnya dari Banu Hanifah, ya Banu Hanifah, dan Banu Hanifah ini terkenal sebagai ahli dalam membuat pedang, dan pedang yang terbuat dari daerah ini yang dikatakan pedang yang paling berkualitas, ya pedang yang terbaik pembuatannya. Ini sekedar menunjukkan bahwa para sahabat waktu itu dan juga tabi'in dan yang lainnya juga memiliki pedang sebagaimana pedang yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu beberapa hal terkait dengan pedang beliau. Sekarang baju besi beliau, ya. Waktu kita bahas tentang baju besi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. الباب الخامس عشر باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث العاشر ومئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. الحديث الحادي عشر ومئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظهر بينهما Dirah itu baju besi. Dan Nabi Daud alaihissalam, beliau dikenal sebagai seorang haddad, bukan besi, pakai besi. Nabi Daud alaihissalam. Kalau Nabi Zakaria aja bukan kayu. Dan di antara hal yang dibuat oleh Nabi Daud baju besi. Tahu maksudnya dia maksudnya jadi sekitar. Nah, kita juga sallallahu alaihi wasallam dalam syiar beliau juga bukan cuma sekadar menggunakan pedang lalu buka baju dan tawakal tanpa ada alat perlindungan lain. Tapi beliau mengajarkan bagaimana makna tawakal dalam Islam. Dan juga berlatih ya. Dan juga pakai baju besi seperti itu. Ini semua tidak bertentangan dengan makna tawakal. Kalau antum dianjurkan pakai
merek pembawanya kemudaratan tidak kerja atau semacam itu tidak ada tawakal kepada musim, bahkan ini adalah bagian dari tawakal sama dengan menghadapi pandemi kita selalu bertawakal. Dan apapun usaha kita, sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-hadar la yugni minal qadar, la yugni minal qadar. Al-hadar, kehati-hatian tidak akan bisa menghalangi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jangan bilang ini ustaz ini ikhwah ini dari dulu kita pakai masker terus, hati-hati sekali. Ya, awal-awal dulu biar jabat tangan tidak mau sekali, tapi kena juga. Ya. Saya alhamdulillah tidak pernah kena. Ya. Mungkin ada sebagian orang bilang gitu ya, menganggap dirinya ya, hebat ya karena tidak memperhatikan protokol kesehatan umpamanya lalu tidak pernah kena. Itu semua adalah takdir Allah. Tapi ketika kita berusaha mengambil usaha-usaha yang disyariatkan, apalagi yang dianjurkan menurut para ahli kita, dan ternyata Allah takdirkan, maka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal, kita tetap pertautkan hati kita, penyandaran kita kepada Allah, lalu kita juga punya usaha-usaha yang sesuai dengan logika manusia dan juga sesuai dengan ilmu yang dipelajari oleh para ulama-ulama kita atau para pakar-pakarnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berjihad, beliau pakai baju besi, ya, baju besi. Tidak sama dengan sebagian orang yang tawakalnya pada ilmu tenaga dalam, ya. Ada juga tangan kosong katanya, tapi pakai tenaga dalam. Nah, ini tidak dikenal dalam Islam, ya. Dia tidak mau pakai senjata apa saja, tapi pakai tenaga dalam, ini tidak dikenal. Bahkan Nabi kita sendiri terluka dalam jihad beliau, dan beliau tetap menggunakan baju besi beliau. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau tadi pedang beliau jumlahnya 9, adapun baju besi beliau jumlahnya 7. Ya, ada 7 baju besi yang pernah dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama namanya Zatul Fudul. Ini Zatul Fudul yang beliau akhirnya gadaikan kepada orang Yahudi. Ya, kita tahu ketika beliau wafat, baju besi beliau masih tergadaikan pada seorang Yahudi. Itu namanya Zatul Fudul. Kemudian yang lainnya adalah Zatul Wishah. Zatul Wishah. Kemudian Zatul Hawashi. Kemudian As-Sa'diyah. Kemudian Fiddah, namanya Fiddah. Lalu Al-Batra. Dan yang terakhir Al-Khidnaq. Al-Khidnaq. Cukup 7? 7 ya? 7 ya? Ya. Kalau tidak cukup 7 berarti antum yang terlambat nulis. 7 semuanya. Jadi sampai 7 ya, sampai 7 baju besi beliau. Ya. Padahal beliau adalah, harus kita sepakat ijma, beliau adalah manusia yang paling tawakal. Tapi beliau juga mengajarkan al-akhdhu bil asbab, ya. Pakai alat pelindung. Hadis tadi yang dibacakan, ya, hadis yang dibacakan, hadis dari Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, beliau mengenakan dir'an, mengenakan 2 baju besi, ya, sampai 2 baju besi. Fa nahadha ila sakhra, beliau naik di atas sakhra, batu besar. Falam yastati', tidak ada batu besar, beliau mau naiki tapi beliau belum sanggup, ya, beliau berusaha naik tapi beliau tidak berhasil. Fa aq'ada Talha tahtahu, maka beliau suruh Talha duduk,
Lalu beliau naiki Tolha, ya, jadikan tangga, semacam tangga Tolha untuk naik ke atas batu tersebut. Wasa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta stawa 'ala sahra. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik hatta stawa 'ala sahra, sampai beliau menduduki atau beliau menaiki batu tersebut. Stawa, ya. Jadi menduduki tempat tersebut. Dan saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aujabat Tolha. Tolha wajib masuk surga. Ya, aujabat Tolha. Tolha pasti insyaallah masuk surga. Jemaah sekalian, ada beberapa pelajaran dari riwayat ini. Pertama, ini kisah tentang perang Uhud, ya, dan kita tahu termasuk momen yang tidak bisa dilupakan oleh kaum muslimin adalah perang Uhud, ya, perang Uhud. Karena di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa yang jadikan pelajaran besar, ya, untuk umat Islam sampai Allah abadikan, ya, dalam beberapa ayat dalam surat Al-Imran. Dan beberapa sahabat-sahabat yang mulia mencapai atau mendapatkan syahidnya di sana. Dan pada waktu itu Nabi kita sempat juga terluka. Di sini ada diceritakan bahwa waktu beliau di perang Uhud, beliau pakai 2 baju besi, ya. Beliau pakai 2 baju besi. Dan pada waktu itu beliau mau naik di atas batu. Kira-kira apa manfaatnya Nabi kita mau sampai naik di atas batu yang tinggi itu? Kira-kira apa fungsinya? Apa tujuan beliau? Beliau sebagai pemimpin ingin terus menyemangati sahabat-sahabatnya. Karena waktu perang Uhud itu muncul desas-desus, isu, kabar-kabar hoax, ya, waktu itu, ya, bahwa beliau sudah wafat, beliau sudah meninggal dunia. Dan ini disebarluaskan oleh para munafik dan kaum Quraisy. Tentu saja iblis, ya, yang punya andil di sini, menyebarluaskan hal itu untuk melemahkan semangat para sahabat, sehingga sebagian sahabat mengatakan jika beliau telah wafat, apalagi gunanya kita berjuang. Maka beliau mau menepis isu tersebut. Beliau berusaha untuk tampil tetap kelihatan tegar, dan beliau berusaha menaiki suatu tempat yang bisa dengannya beliau terlihat oleh beberapa sahabat atau banyak sahabat. Dan ini menunjukkan bagaimana pemimpin, ya, pemimpin harus senantiasa kelihatan tegar, dan ketegarannya itu akan menyemangati orang-orang yang menjadi pengikutnya. Dan antum lihat, ya, Nabi kita ini manusia biasa. Hal-hal yang sifatnya manusiawi juga ada pada beliau. Beliau mau naik tidak bisa, ya. Beliau berusaha tidak bisa. Jadi beliau ini menggunakan wasilah-wasilah, sarana-sarana yang memungkinkan. Jadi karena tidak ada tangga apa semuanya, maka dijadikan Tolha itu sebagai tangganya, ya. Disuruh dulu, lalu dinaiki, ya. Naik di atas bahu beliau, ya, sampai beliau bisa naik ke atas. Dan ternyata usaha Tolha yang kelihatannya kecil, cuma, ya, sebenarnya Tolha bukan cuma ini, ya. Dalam momen Uhud ini banyak yang beliau lakukan. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini cuma ini, ya. Zubair bin Awam, teman, ya, ini dekat sekali juga dengan Tolha, dan keduanya adalah sama-sama termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang disebutkan di sini sumbangsi dari Tolha hanyalah sekedar menjadikan dirinya, bahunya sebagai alat tangga, anak tangga untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sudah mengatakan aujabat Tolha, dengan perbuatan ini Tolha telah memastikan dirinya untuk masuk surga. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi awal yang memperjuangkan agama ini, apa yang telah mereka lakukan tidak akan disia-siakan oleh Allah, dan mereka telah dijamin masuk surga, ya. Oleh karena itu sering kita sebutkan perkataan Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala ketika ditanya mana kira-kira yang lebih afdal antara Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tabi'in yang mulia, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat tapi kontroversi bagi sebagian orang.
Mana kira-kira yang lebih afdal? Umar bin Abdul Aziz yang hampir disamakan dengan Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya, sampai-sampai dia mengatakan Khalifatul Rasyid, dengan seorang Muawiyah, sahabat, tidak diragukan bahwa beliau sahabat, tapi banyak yang membicarakannya. Ada beberapa kebijakannya yang dikritisi oleh sebagian. Dan bagi kita ahlu sunnah sepatutnya tidak membicarakan masalah-masalah seperti itu. Hal-hal yang mungkin kita kurang setuju terhadap sahabat, kita tutup mulut, ya. Karena mereka telah diampuni oleh Allah. Menghabiskan waktu untuk membicarakannya justru akan menimbulkan kemunafikan pada hati-hati kita. Tapi ketika ditanya mana lebih afdal, kata Abdullah bin Mubarak bahwa tidak perlu diragukan, Muawiyah tetap lebih afdal karena dia sahabat. Debu-debu yang masuk dalam rongga hidung beliau dalam jihad bersama dengan Nabi SAW itu sudah cukup menjadikan beliau lebih afdal daripada seorang umat yang tidak sempat bersama dengan Nabi SAW. Jadi ini contohnya, ya, untuk melihat bagaimana apa yang beliau lakukan para sahabat untuk membantu Nabi kita. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tadi sebagai penegasan saja, hadis dari Sa'ib bin Yazid, ini beliau seorang sahabat, ya, walaupun sahabat yang min sigaris sahabah, tapi hadisnya diterima, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud memakai dua baju besi, qad dhahara bainahuma, dengan dua baju besi ini beliau tampil, ya, dalam jihad, dalam perang, dan tampil di tengah-tengah pasukan beliau. Ini penegasan saja bahwa beliau memakai baju besi ketika beliau tampil dalam jihad beliau. Ini jemaah sekalian beberapa hal yang terkait dengan kehidupan beliau, ya. Dan inilah kelengkapan, ya, dari kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika mau ditanya tentang tangisan beliau dalam ibadah, ada tangisan-tangisan beliau, bahkan banyak tangisan beliau. Jika mau ditanya tentang bagaimana kelembutan beliau, juga ada. Tapi kalau mau ditanya juga tentang keberanian dan kepahlawanan beliau, maka Nabi kita juga adalah seorang pejuang dan pahlawan yang disegani oleh kawan maupun lawan. Saya kira ini Allahu ta'ala alam. Dan bab berikutnya adalah tentang tutup kepala, ya, tutup kepala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.